baru bangun tidur. Aduh, enaknya Re, aduh lapar juga nih. Wah, ada makanan. Makan dulu ya. Enaknya baru bangun tidur langsung makan. Yoga. Loh, Yoga, kamu kok belum siap-siap sih, Kak? Ini udah jam berapa? Nggak tahu jam berapa. Emang mau kemana sih? Kita kan mau sekolah minggu. Oh iya. Kamu baru bangun ya, Gaya? Iya. Dan langsung makan? Iya. Tadi sudah berdoa belum sebelum makan? Belum. Wah, jangan-jangan tadi bangun tidur juga nggak berdoa nih. Iya. Ya udah deh, aku kalau gitu siap-siap dulu ya. Aku mau sekolah dulu sama kalian. Oke, kita tungguin ya. Oke. Halo, selamat pagi adik-adik. Kita jumpa lagi di sekolah minggu online Glorious Kids. Bagaimana kabarnya adik-adik pagi ini? Kak Yohana berharap semuanya sehat-sehat ya. Nah, adik-adik tadi lihat nggak Kak Yoga? Kak Yoga tadi mau makan nggak berdoa, bangun tidur juga nggak berdoa. Nah, adik-adik itu adalah contoh yang tidak baik. Adik-adik harus selalu menjadi anak-anak yang terus selalu berdoa. Adik-adik, Kak Yohana mau ajak kita semua untuk kita mau memujikan satu pujian yang berjudul Berdoa Dulu. Yuk adik-adik tutup matanya, kita mau bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kasih Tuhan yang begitu besar bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan sudah menyertai setiap kami hingga hari ini. Kami bersyukur mempunyai Tuhan seperti Engkau. Tuhan, kami juga berterima kasih untuk pagi hari ini. Tuhan boleh kumpulkan kami semua di rumah masing-masing untuk kami boleh beribadah kepada Tuhan. Tuhan, biarlah melalui ibadah online ini kami tetap boleh mempunyai hati yang sungguh-sungguh untuk datang beribadah kepada Tuhan. Kami menyerahkan setiap rangkaian ibadah kami ini ke dalam tangan Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memuji, memuliakan nama Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Adik-adik sekalian, setiap hari kita selalu bicara dengan papa, mama, kakak, dan adik. Bahkan ketika kita sekolah online, kita bicara dengan guru kita atau dengan teman-teman kita. Kita membutuhkan mereka untuk kita berbicara kepada mereka. Apalagi kepada Tuhan, kita sangat membutuhkan untuk kita berbicara dengan Tuhan setiap hari, setiap waktu di dalam kehidupan kita. Melalui apa? Doa. Jadi doa itu sangat penting buat kita. Nah adik-adik, yuk Olivia ajak kita untuk kita nyanyikan pujian berdoa. Berdoa, bicara dengan Yesus.
berbicara dengan Tuhan. Di dalam doa, kita juga bisa menaikkan syukur kita kepada Tuhan karena Tuhan sudah begitu baik dalam kehidupan kita. Di dalam doa, kita juga bisa meminta ampun kepada Tuhan untuk setiap kesalahan-kesalahan kita. Di dalam doa, kita juga bisa meminta kepada Tuhan untuk kebutuhan kita. Nah, adik-adik, perlu sekali kan untuk kita selalu berdoa. Kita bisa menaikkan semua permintaan kita kepada Tuhan untuk kebutuhan kita. Nah, adik-adik, bangkit berdiri yuk. Kata mau ajak kita semua untuk kita memujikan satu pujian yang berjudul Saya Senang Berdoa. Adik-adik, sudah saatnya kita berikan yang terbaik untuk Tuhan ya. Mari kita siapkan persembahan kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan ya. Sambil memberikan persembahan, mari kita naikkan pujian bersyukur. Adik-adik, ayo kita tutup mata kita berdoa ya. Bapak di surga, terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu Tuhan. Tuhan, kami juga telah memberikan yang terbaik untuk-Mu, kiranya berkati persembahan kami, supaya persembahan kami dapat memperluas kerajaan-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk orang tua kami yang senantiasa memelihara kami ya Bapak. Kiranya Tuhan berikan hikmat, kesehatan, kekuatan Tuhan, dan daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati persembahan kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Adik-adik sekalian, kita ingin selalu bertumbuh di dalam iman kita kepada Tuhan. Bagaimana caranya? Harus selalu rajin membaca firman Tuhan dan berdoa setiap hari. Yuk, Kak Olivia ajak kita bersama-sama mempersiapkan hati dan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita nyanyikan pujian Read Your Bible. If you
firman Tuhan bersama-sama hari ini, mari kakak ajak setiap kita untuk kita duduk yang baik, duduk yang sopan, semuanya lipat tangannya, kita mau bersama-sama belajar firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Mari semuanya lipat tangan, kita mau berdoa kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat kesempatan yang indah di pagi hari ini untuk kami boleh bersama-sama membaca, merenungkan, dan belajar akan firman Tuhan. Tolong kami agar dengan hati yang lembut kami boleh menerima kebenaran firman Tuhan dan kami melakukannya dan kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sekarang kakak mau bertanya dulu. Siapa yang di rumah setiap harinya berdoa? Jujur ya. Ayo, siapa yang berdoa setiap hari di rumah? Angkat tangannya. Wah, good. Dan sekarang kakak mau bertanya, yang lain kok nggak angkat tangan? Atau lupa ya untuk berdoa? Jujur, lupa atau berdoa atau males mau berdoa? Biasanya kan kalau udah lapar ya, oh mama lapar, aku pengen makan aja, lapar. Udah nggak ingat berdoa lagi. Wah, nggak boleh adik-adik. Kita harus tetap berdoa, harus mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Jangan lupa ya, karena berdoa adalah nafas hidup orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, sekarang kakak mau bilang, kalau misalnya kita ini kan makhluk hidup, kalau kita tidak bernafas, lalu kita jadinya apa? Berarti kita ini adalah orang yang mati. Sama adik-adik dengan kehidupan kerohanian kita. Kehidupan kerohanian kita juga akan tetap hidup kalau kita terus-menerus berdoa. Karena itu kita harus selalu berdoa adik-adik. Kita tidak boleh jemu-jemu berdoa. Tapi kakak, aku tuh gak rajin berdoa. Tapi kok doaku tuh gak dijawab-jawab ya sama Tuhan. Adik-adik, kalau misalnya kita adalah anak-anak yang sudah rajin berdoa, tapi doa kita belum dijawab, jangan menyerah. Kita tidak boleh berkecil hati, karena Tuhan akan menjawab setiap doa kita sesuai dengan waktunya Tuhan. Dan Tuhan ingin pada setiap kita itu agar kita semakin rajin berdoa. Jangan karena doanya belum dijawab terus males, terus marah sama Tuhan. Tuhan, aku mau ini tapi Tuhan belum berikan. Kita tidak boleh marah sama Tuhan. Kita harus percaya bahwa jawaban doa daripada Tuhan akan tepat pada waktunya sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena itu adik-adik, kita harus terus rajin berdoa ya. Sekarang kakak mau mengajak kita semua untuk bersama-sama membaca firman Tuhan yang akan memberikan contoh buat kita untuk kita harus selalu berdoa. Firman Tuhannya terdapat di dalam Injil Lukas pasal 18 ayat 1 sampai 8. Sekali lagi, Injil Lukas 18 ayat 1 sampai 8. Untuk adik-adik yang sudah bisa membaca, mari kita baca bersama-sama ya ayat-ayat ini ya. Ayo kita bersama-sama membaca Lukas 18 ayat 1 sampai 8. Perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata,
Belalah hak terhadap lawanku. Berapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja dia datang dan akhirnya menyerang aku. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Nah, adik-adik, Bapak Hakim yang di dalam bacaan kita ini adalah contoh hakim yang tidak baik, tidak benar. Dia tidak pernah memikirkan tentang orang lain. Dia tidak takut akan Tuhan. Dia juga tidak percaya kepada Tuhan. Kita bisa membacanya dalam ayat yang kedua. Adik-adik, tapi kok dia mau ya mengabulkan permintaan dari janda itu ya Kak Cil? Bukankah itu suatu perbuatan yang baik? Benar adik-adik, itu memang suatu perbuatan yang baik. Tapi dia mengabulkan permintaan dari janda itu karena dia merasa terganggu. Kok janda ini datang terus-menerus ya? Aduh, dia tuh suka ganggu hidupku aja. Jadi hakim itu memutuskan untuk dia mengabulkan apa yang menjadi permohonan daripada janda itu. Tapi berbeda adik-adik dengan Allah kita, Allah Bapa yang kita sembah. Allah senang kalau kita datang kepada Allah. Walaupun kita masih kecil, kalau kita datang di hadapan Tuhan di dalam doa, kita bercakap-cakap dengan Tuhan, Tuhan senang sekali. Karena itu kita harus ingat, kita harus terus-terus berdoa, karena Dia adalah Allah yang baik, sangat baik. Dia akan memberikan apa yang terbaik buat kita semua seturut dengan kehendak Tuhan. Hakim yang tadi jahat, hakim yang tadi tidak adil, hakim yang tadi tidak benar, tidak peduli dengan orang lain. Dia hanya mengasihi dirinya sendiri. Berbeda dengan Allah kita. Allah kita adalah Allah yang adil, Allah yang baik, Allah yang mencintai semua manusia. Bahkan Allah rela berkorban bagi kita, manusia yang berdosa ini. Dan melalui pengorbanan itulah adik-adik, kita menjadi anak-anak Allah yang sah. Kalau disebut anak berarti punya hubungan yang dekat dong. Anak, bapak, bapak, anak, hubungan yang sangat dekat. Nah, adik-adik, karena hubungan yang sangat dekat itulah Allah mengundang kakak dan juga adik-adik semua untuk kita terus datang kepada Tuhan melalui doa. Kita berbicara terus-menerus kepada Tuhan. Tuhan Allah kita selalu menunggu kedatangan kita. Dia selalu mengundang kita untuk kita datang kepadanya, untuk meminta apa saja yang menjadi keperluan kita kepada Tuhan. Misalnya, Tuhan, saya butuh uang untuk beli buku, saya butuh uang untuk beli pulpen, saya mau sekolah,
percayalah ketika kita datang kepada Tuhan dan berdoa bersungguh-sungguh di hadapan Tuhan, Tuhan pasti akan mengabulkannya kepada kita. Tapi berbeda dengan hakim yang tadi. Janda itu dan hakim itu tidak saling kenal. Mereka juga tidak punya hubungan apa-apa. Berbeda antara kita dengan Allah. Janda juga tidak pernah dipanggil atau tidak pernah diundang oleh hakim untuk datang ke rumah hakim. Nah, adik-adik, berbeda jauh kan antara hakim yang tadi jahat dengan Allah kita. Jelas berbeda. Allah kita ingin kita selalu berbicara kepadanya. Karena itu kita jangan jemu-jemu untuk berdoa ya adik-adik. Dan Allah kita, Bapa kita yang baik, pasti akan memberikan yang terbaik buat kita. Seperti yang dikatakan di dalam Lukas pasal yang ke-11 ayat yang ke-13. Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik pada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Adik-adik, ingat, Bapa dari surga sendiri mengatakan bahwa kita harus meminta kepadanya. Dan percayalah, Tuhan akan menjawab setiap doa-doa kita sesuai dengan waktu dan rencananya Tuhan. Dan pasti semua yang terbaik Tuhan berikan buat kita. Adik-adik, sampai di sini cerita kakak hari ini. Kakak mau mengajak kita semua untuk berdoa bersama-sama untuk merespon firman Tuhan. Semuanya lipat tangan ya. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat firman Tuhan yang kembali mengingatkan kami untuk kami boleh selalu berdoa, meminta kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, datang kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tolong kami Tuhan agar kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa suka berdoa. Karena sesungguhnya dengan berdoalah kami berbicara kepada Tuhan. Tuhan, mampukan kami untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, jangan lupa ya, kakak akan tetap kasih adik-adik ayat hafalan. Untuk yang kelas kecil, ayat hafalannya terambil dari Lukas pasal yang ke-18 ayat 1b. Lukas pasal 18 ayat 1b. Perhatikan, dibaca teksnya baik-baik, diingat dan dihafalkan ya. Kakak akan bacakan untuk kita semua. Mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ingat ya adik-adik kelas kecil, itu ayat hafalannya. Untuk adik-adik yang kelas besar dan kelas tengah, ayat hafalannya terdapat dari Lukas 11 ayat yang ke-13. Di sana bunyinya, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Adik-adik, jangan lupa ayat hafalannya dihafal ya. Kita belajar bersama-sama untuk menghafal ayat hafalannya. Mazmur 119 ayat 97 betapa ku cintain Taurat 16 ayat 20.
Siapa memperhatikan firman akan mendapatkan kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. 16 ayat 20. Siapa memperhatikan akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Adik-adik sekalian, kita akan mengakhiri pada sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Kita akan menaikkan doa penutup dan kita nyanyikan Bapa terima kasih. Tuhan terima kasih kalau Tuhan sudah boleh menyertai jalannya ibadah dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Kami sudah boleh memuji-muji Tuhan dan kami sudah boleh memberi persembahan serta kami sudah boleh mendengarkan firman Tuhan. Tolonglah kami Tuhan supaya kami boleh terus menjadi anak-anak yang hidup dalam doa kepada Tuhan. Kami terus rindu untuk berdoa, berbicara kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan atas segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat semua yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Dan biarlah apa yang kami lakukan dalam ibadah pada pagi hari ini boleh berkenan di hadapan Tuhan dan nama Tuhan yang semakin dipermuliakan. Tuhan berkatilah sepanjang 1 minggu ke depan. Tuhan terus tambah-tambahkan kepada kami kesehatan, kepintaran, kekuatan, hikmat, bijaksana daripada Tuhan. Kami juga berdoa kiranya Kau memberkati orang tua kami dalam kesehatan mereka, dalam kehidupan mereka, dalam pekerjaan mereka. Tuhan memberkati, cukupkan segala kebutuhan hidup kami ya Tuhan. Kami percaya pemeliharaan-Mu sempurna bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Adik-adik sekalian, sebelum kita